Shalom jemaat yang terkasih, khususnya Ibu Bapak yang ada di layar Zoom saat ini yang bergabung. Bersyukur kita kembali dapat kesempatan untuk bersekutu, merenungkan firman, dan nanti kami yang di Zoom akan saling sharing dan mendoakan. Bagi Bapak Ibu, jemaat yang dari YouTube boleh berdoa secara pribadi atau saling sharing dan mendoakan dengan keluarga ataupun sahabat. Kita akan awali persekutuan kita ini dengan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita sebagai orang beriman mampu menjalani hidup ini karena kita punya Allah yang janjinya senantiasa meneguhkan kita untuk merayakan hidup, merayakan kasih-Nya. Untuk itu kita mau pujikan, Ku Percaya Janjimu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang senantiasa meneguhkan kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sekalipun berbagai-bagai tantangan, suka duka, pergumulan yang kami hadapi. Dan itulah yang membuat kami tetap merayakan hidup ini dengan cinta kasih Tuhan, dengan tetap melakukan karya-karya yang Tuhan teladankan, sehingga sungguh-sungguh hidup kami ini tetap bermakna. Dan saat ini melalui firman-Mu, kami pun akan diteguhkan untuk melihat bagaimana Allah berkarya untuk kami anak-anak-Mu, dan kami pun mau turut dalam karya
cinta kasih Tuhan di tengah kehidupan kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Ayub pasal 5. Seluruh ayatnya, ayat 1 sampai 27 akan kita baca dan dibaca oleh Bapak Ibu terkasih. Monggo Bapak Ibu. Bacaan firman pagi ini dari Ayub 5, Ayub pasal 5 ayat 1 sampai dengan 27. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Kepada siapa di antara orang-orang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal ditewaskan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakal, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong, mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri. Dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Di-unmute dulu, Bude. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjulak tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Orang berduka cita diberi pertolongan. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Nasihat orang licik digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang miskin dari ketajaman mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Bude Puji belum di-unmute. Nah, demikianlah ada harapan bagi orang kecil dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya bahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur,
seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikian adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Iya, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu terkasih, bersyukur kita kembali diteguhkan melalui firman kita hari ini yang walaupun firman ini kalau kita dengar, kita baca saat ini dalam kondisi yang saat ini kita yang ada di Zoom kondisi baik-baik saja, maka kita akan melihat firman ini sangat luar biasa ya. Setuju ya Bapak Ibu ya, bahwa oh Allah itu sangat luar biasa, dia yang melukai, dia yang membebat, dia yang memukuli, dia yang menyembuhkan gitu ya. Wow, luar biasa sekali. Seolah-olah kalau apapun yang kita alami, Tuhan sendiri yang akan membalikkan, memulihkan gitu ya. Tetapi jemaat yang terkasih, satu sisi kita harus melihat ada yang menarik sebenarnya dari bacaan kita ini ya, yang sebenarnya Elifas ini satu pasal dengan pasal 4 berkesinambungan, pasal 4 dan 5 ini merupakan bagian di mana salah satu sahabat Ayub yang sedang menghibur Ayub ketika dia berduka begitu berat, dan sahabatnya Elifas ini memberikan nasihat ya Pak, yang satu kalimat kuncinya sebenarnya ini, Ibu Bapak terkasih. Pendapat Elifas, jikalau Allah menegur seseorang dan orang itu menanggapinya dengan benar, maka Allah akan membebaskannya dari segala malapetaka. Sekarang, Ibu Bapak terkasih, coba bayangkan kita saat ini sedang berduka, sedang kehilangan anak-anak kita menangis, dan saat itu juga kita sedang sakit ya. Kita tahu Ayub setelah anak-anaknya meninggal, kulitnya tidak dirinci sakitnya apa, tapi akhirnya kulitnya jadi sedang sakit juga begitu ya. Lalu kalimat yang panjang lebar itu sebenarnya kata kuncinya ini. Jika Allah menegur seseorang dan orang itu menanggapinya dengan benar, maka Allah akan membebaskan dari malapetaka. Bayangkan Ibu Bapak. Berarti bahasa sederhananya, si Ayub yang sedang berduka sedang dihibur. Oh, bukan dihibur, Bu. Dia ingin malah mengatakan, kamu Ayub, kamu tuh lagi ditegur Tuhan dengan meninggal anakmu, kamu sakit. Bayangkan kalau kita sedang begitu, lalu kita dapat kalimat yang kurang lebih panjang lebar arahnya ke sana. Rasanya bagaimana Ibu Bapak? Udah lagi berduka, udah lagi lama sakit begini gitu ya, malah disalahkan bahwa lagi bukan salahkan ya, malah dibilang lagi ditegur Tuhan gitu ya. Terus ditambah tahu-tahu si Ayub ini begitu salehnya luar biasa, salahku apa Tuhan? Aku begitu saleh, kok aku malah dibilang sahabatku ditegur gitu ya. Lalu yang menarik memang dari Elifas ini, dia mengatakan kalau kita menanggapi teguran itu dengan benar, maka Allah akan membebaskan dari segala malapetaka. Walaupun setelah itu tampaknya menghibur ya Bu Natalius ya, bahwa nanti Allah akan membebaskan gitu ya. Tapi disalahkan dulu, kamu sedang ditegur nih sama Tuhan gitu ya. Jadi kamu harus tanggapi dengan benar supaya Allah membebaskanmu. Nah, ini Ibu Bapak terkasih, ketika kita melihat konteks besar dari pendapat Elifas ini, kita harus hati-hati gitu ya, bukan bilang tidak benar gitu ya, tetapi pemahaman Elifas itu bukan tidak benar, tetapi ada sisi lain yang perlu dilihat agar manusia tetap merayakan kasih Allah sekalipun ia sedang menderita, berduka, ataupun mengalami berbagai-bagai cobaan hidup yang kalau konteks Ayub ini kita tahu dia sedang diizinkan Tuhan untuk diobrak-abrik hidupnya oleh iblis gitu ya. Sehingga kita mau lihat pemahaman Elifas ini bukan tidak benar, tetapi ada sisi lain yang perlu dilihat agar manusia tetap merayakan kasih Allah di balik penderitaannya. Apa sisi lain itu? Sisi lain itu adalah realitanya
ada orang-orang beriman yang tidak beroleh kebebasan dari malapetaka penderitaan sampai akhir hidupnya. Namun, nah kata namun ini Ibu Bapak terkasih, mereka tetap bahagia karena mempertahankan iman dan berusaha mewujudkannya. Jadi Ibu Bapak terkasih, apa yang disampaikan Elifas ini tampaknya menghibur tetapi tidak tepat. Ya sering ya kita nggak usah pungkiri, Mbak Aban pun mungkin jangan-jangan juga begitu. Tampaknya seolah-olah menghibur orang yang lagi terpuruk, lagi ini gitu ya. Tapi sebenarnya secara nggak langsung memberikan dogma yang kurang tepat. Udahlah kamu lagi ditegur, udahlah kembalilah ke jalan benar gitu ya. Padahal bisa jadi orang ini sebenarnya dia baik-baik aja, tapi kok ya ada aja penderitaan yang terjadi gitu ya. Tetapi yang menarik adalah justru kita diteguhkan bahwa jangan hanya berpikir bahwa orang yang beriman menderita itu akan selalu happy ending dibebaskan oleh Tuhan. Karena ukuran kebebasan dari Tuhan itu bukan kebebasan dari penderitaan. Alkitab sama sekali tidak mengajarkan bahwa Allah akan melenyapkan semua kesulitan dan penderitaan dari kehidupan kita. Justru Tuhan berjanji memberi keselamatan atau kemenangan itu dari dosa, bukan penderitaan dunia. Jadi catat ya Ibu Bapak terkasih ya, bahwa Alkitab sama sekali tidak mengajarkan bahwa Allah akan melenyapkan kesulitan penderitaan ketika kita berusaha mengandalkan Tuhan, sehingga kalau kita sakit akan langsung sembuh dengan seketika, demikian seketika gitu, atau kalau kita miskin akan tiba-tiba kaya begitu ya, atau kalau kita tidak beroleh keadilan tiba-tiba kita dibela luar biasa. Tidak. Itu kalau Mbak Aban akan bicara seperti itu Bapak Ibu, tampaknya Mbak Aban perlu dikritisi teologinya gitu ya. Jangan-jangan Mbak Aban hanya ingin menghibur Bapak Ibu dengan teologi yang semu. Dalam Tuhan kita akan menang, dalam Tuhan kita akan kaya, dalam Tuhan kita akan beroleh berlimpah-limpah di dunia ini. Wah, itu berarti Mbak Aban jangan-jangan sedang teologi kemakmuran gitu ya. Tapi kali ini melalui apa yang disampaikan Elifas, kita diteguhkan. Elifas ini kurang tepat gitu ya pemahamannya. Karena Alkitab sama sekali tidak mengajarkan bahwa Allah akan melenyapkan semua kesulitan, penderitaan, dan kehidupan. Yang paling puncak adalah Yesus sendiri, yang dia pun menghadapi jalan penderitaan itu untuk memberi keselamatan, kemenangan dari manusia dari dosa. Jadi jemaat yang terkasih, ini kita dapat berita sukacita ya, bahwa ketika kita menghidupi janji Tuhan, seperti tema minggu kita kemarin ya, kita mau mengingat janji Tuhan itu jadi peneguh untuk kita merayakan kasih Allah dalam hidup kita di dunia ini. Sekalipun kita menderita, sekalipun kita masih bergumul, sekalipun masih A, B, C, D yang harus kita pikirkan gitu ya, anak, menantu, cucu, banyak hal lah ya, mungkin gereja, masyarakat, macam-macam, tetapi itu tidak membuat kita surut imannya ataupun tidak berpengharapan. Justru dengan berbagai penderitaan itu kita tetap teguh, beriman, berpengharapan, mengasihi Tuhan dan sesama, sehingga sungguh-sungguh karya kasih Allah itu kita rayakan dari kehidupan kita di dunia ini. Kita tetap bersyukur, kita tetap percaya Tuhan memberikan yang terbaik dan juga menolong anak-anaknya, walaupun menolong dalam hal ini tidak selalu melepaskan begitu saja. Bahkan ketika yang kita terima pun akhirnya adalah meninggal atau kematian, itu juga cara Tuhan menyelamatkan kita dari penderitaan di dunia ini. Jadi kalau kadang-kadang berita duka cita, terus yang berpulang itu karena sakit menahun gitu ya, saya bilang itu bukan sekedar klise kalau kita bilang Tuhan memang sudah menolong dan ia sudah sehat bersama Tuhan, karena akhirnya orang-orang yang memang berjuang dengan sakitnya tapi tetap beriman, berpengharapan pada Tuhan, ia memang sesungguhnya sudah menang di dalam Tuhan karena imannya, bukan hanya karena dia sembuh baru dia menang, tapi sekalipun dia sakit dan akhirnya berpulang tapi tetap beriman, berpengharapan, di sana juga sudah mengalami kemenangan. Jadi jemaat yang terkasih,
firman hari ini sungguh-sungguh meneguhkan kita. Walaupun pada realitanya, pada kisah Ayub akhirnya dipulihkan keluarganya, tetapi itu contoh dalam konteks Ayub. Tapi banyak realita di tokoh Alkitab, khususnya puncaknya adalah Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Ia pun menjalani penderitaan itu dengan setia, beriman, berpengharapan pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk tetap beriman, berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur karena hari ini kami diteguhkan sebagai anak-Mu agar terus menghidupi janji keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sehingga sekalipun ada berbagai pergumulan penderitaan yang kami hadapi, kami tahu kami telah melakukan yang terbaik. Sekalipun kami menderita, kami tetap beriman, berpengharapan, mengasihi Tuhan dan sesama. Biarlah kami jalani kehidupan kami dengan merayakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga sungguh-sungguh hidup kami diberkati dan menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kami setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.